Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik, makasih para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan mulai di setiap subuh Selasa ya, subuh waktu di sini ya. Dan Rabu ya, insyaallah hari Rabu. Semoga Allah mudahkan ya kajian kita. Insyaallah kita hampir selesai. Mungkin bagi yang baru bisa mengikuti nanti di apa namanya di YouTube ya, bisa diikutin dan dicatat ya apa namanya tentang kesimpulan daripada tafsir-tafsir yang sudah kita sampaikan. Artinya sudah hampir 114 ayat ya, 14 surah yang sudah kita terangkan kepada teman-teman semua ya. Insyaallah bisa diulang-ulang lagi dan alhamdulillah sudah direkod sama ustazah di YouTube Rumah Tahfiz Kamaliah Nurdin. Baik, kita insyaallah hari ini akan masuk surah Al-Asr. Surah Al-Asr ya, terdiri dari 3 surah ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa mentadabburinya ya. Insyaallah semoga apa yang kita pelajari yang lebih dari itu adalah kita amalkan ya. Seperti perkataan para ulama, yaitu orang-orang menganggap bahwasanya membaca Al-Quran itulah amalan ya. Ya, betul itu amalan, tapi yang lebih utama dari itu adalah setelah membaca yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah itu dia, itu dengan mengamalkan itu dengan mentadaburinya dan menjalankan semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita baca sama-sama teman-teman ya. Surah Al-Asr, kita baca dengan Al-Fatihah dulu, kemudian kita baca Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita masuk ke tafsirnya, tafsir surah Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan surah yang ke-103. 103, artinya sudah tinggal 11 surat lagi nih, kita selesai ya. Surah yang ke-103, ayatnya 3. Itu dia teman. Ingat ya, 103, ayatnya 3 ayat. Surah yang ke-103, ayat 3 ayat, terdiri dari 3 ayat. Al-Asr artinya masa ataupun waktu, demi masa, demi waktu ya. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Nah, ini karakteristik surah Al-Asr ya. Nomor surah 103 terdiri dari 3 ayat, artinya masa ataupun waktu, dan yang keempat adalah
surah Al-Asr, yaitu surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah, ataupun yang lebih tepatnya adalah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu dia yang benar ya. Buat teman-teman yang baru ya. Selama ini kita tahu bahwasanya surah Al-Makkiyah ataupun surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Mekah, ataupun kalau Madaniyah surah diturunkan di Madaniyah, itu benar. Tetapi yang lebih tepatnya surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena ada beberapa surah-surah dianggap sebagai surah Madaniyah walaupun dia diturunkan di Mekah, karena surah tersebut turun atau ya disampaikan kepada Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah, seperti misalkan idza jaa nasrullahi wal fath, ya, surah Al-Fatah, eh, turun setelah di Mekah, tetapi dia terjadi setelah apa namanya, sebelum Fathu Mekah, yaitu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pada bagian awal tafsirnya, Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir ini ulama tafsir ya, menyebutkan, beliau punya kitab tafsir, Tafsir Ibnu Katsir ya teman-teman, menyebutkan kisah pertemuan Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi ya. Ya, itu setelah Nabi meninggal ya, antara fitnah yang besar yaitu ada seorang yang mengaku sebagai nabi ya, dan nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, ketemu dengan seorang sahabat yaitu Amr bin As ya. Pertemuan itu terjadi setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul dan sebelum Amr masuk Islam. Nah, ini pertemuan ini justru terjadi setelah Rasulullah diutus sebagai Rasul dan sebelum Ammar masuk Islam. Nabi udah diutus menjadi Rasul. Amr bin As kita tahu adalah pemimpinnya pas pasukan orang-orang musyrikin ya, di perang Badar, waktu itu di perang Uhud ya. Nah, dia belum masuk Islam tuh ya, masuk Islam nanti dia setelah Amr bin As itu, kalau kita pelajari di sirah kalau nggak salah Ustaz ya. Setelah Khandaq nanti dia baru masuk Islam itu. Ketika Islam sudah mulai ingin menyerang kota Mekah ya, Fathu Mekah. Lalu Musailamah, si nabi palsu ini, bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Ya, artinya karena Musailamah sama-sama orang Quraisy, ya, dia bertanya, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Lalu Amr menjawab, sungguh telah diturunkan kepadanya surah yang pendek tapi padat. Itu dia. Sungguh telah diturunkan kepadanya surah yang pendek tapi padat. Musailamah bertanya, ya, si Nabi palsu ini, surah apa itu? Kemudian Amr membacakan surat Al-Asr kepada Musailamah. Ini si Amr belum masuk Islam, teman-teman. Ya, uh, radhiyallahu anhu ya, Amr bin As belum masuk Islam. Setelah Amr membacakan surah Al-Asr kepada Musailamah, maka Musailamah pun berpikir sejenak, kemudian berkata, telah diturunkan juga kepadaku seperti surah tersebut. Amr lalu bertanya kepadanya, apa itu? Musailamah pun membacakannya. Jadi dia nabi palsu, nabi tandingan. Dia bilang, aku pun telah diturunkan yang semisal seperti itu, yang padat pendek. Ya kan? Dia baca, ya wabru, wahai marmut, wahai marmut. Marmut ya, binatang apa marmut ya teman-teman? Kayak gajah ya, gajah kecil ya. Ya wabru, innama anta udhunani. Ya, sungguh engkau hanyalah dua telinga, wasadrun dan dada, wasairuka hafrun nakrin, ya, wasairuka hafrin nakrin. Kemudian dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Apa ini ayat, coba bayangin? Kok kayak
menjelaskan ciri-ciri binatang ya teman-teman. Ya wabru, wahai marmut, innama anta udhunani wa sadrun. Sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, wasairuka hafrin nakrin, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolong. Nah, ini wahyu yang kata dia diturunkan kepada Musailamah si nabi palsu ini. Kemudian Musailamah berkata, bagaimana pendapatmu wahai Amr? Amr lalu menjawab, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, engkau pasti mengetahui bahwa aku tahu engkau ini sedang berdusta. Mana ada coba. Ya. Jadi telah berdusta dia ya. Mana ada itu kan kata-kata manusia. Tapi wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya bergetar orang mendengarnya. Ya. Tadi ya wabru innama anta udunani wa sadrun wa sairuka hafrin nakrih. Enggak jelas ya teman-teman ya. Subhanallah. Kemudian Imam At-Tabrani menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafs Abu Madinah ia berkata, kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua orang sahabat Nabi bertemu, idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar. Ya, mereka tidak akan berpisah hingga salah satu di antara kedua orang tersebut membacakan surah Al-Asr sampai akhir untuk yang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Thumma yusallima ahaduhuma alal akhar. Kemudian salah satu dari kedua orang tersebut memberikan salam kepada yang lain. Masya Allah. Ini kata Imam Tabrani ya. Dalam Al-Mu'jam Al-Awsat ya. Jadi apabila dua orang sahabat Nabi itu bertemu, mereka tidak akan berpisah hingga salah satu di antara kedua orang tersebut membacakan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr sampai selesai. Kemudian salah satu dari kedua orang tersebut memberikan salam kepada yang lain. Jadi betul-betul mulia ya surah ini, surah yang memang padat, pendek ya. Kalau kita renungi, insya Allah kita akan berhasil dunia dan akhirat kita. Baik, kita masuk ke chapter kedua, yaitu kandungan surah Al-Asr. Ya, tadi ciri-ciri ya, ataupun apa namanya tafsir surah Al-Asr ya. Kandungan surah Al-Asr karena kedalaman makna yang terkandung pada surah ini, maka Imam Asy-Syafi'i bahkan mengatakan lau tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum ya lau tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum. Seandainya orang-orang mentadabburi surah Al-Asr ini, surah ini akan mencukupi bagi mereka. Ya, cukup dah. Satu surat itu, take this advice and action ya. Ambil nih surah nih ya, amali tadabburi, insyaallah you will get everything ya. Dapat semuanya insyaallah. Sudah mencukupi lawasi'athum ya, kata Imam Syafi'i, orang yang terbukti sukses dunia dan akhirat, dia orang yang hebat ya. Seorang yang paling zuhud ibadahnya, dunianya juga hebat ya. Subhanallah ya. Oke. Kemudian hubungan surah Al-Asr dengan surah sebelumnya ya, chapter berikutnya, chapter ketiga ya. Apa hubungan surah Al-Asr dengan surah sebelumnya? Nah, surah sebelumnya adalah surah At-Takatsur ya. Nah, para ulama mencari hubungan antara surah Al-Asr dengan surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur ya. Surah At-Takatsur menjelaskan salah satu penyebab seseorang terjerumus ke dalam neraka jahanam, yaitu sifat takatsur. Apa sifat takatsur? Yaitu sifat berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Nah, ini yang tercela ya, berlomba-lombanya itu. Karena waktunya digunakan dan disibukkan untuk memperbanyak harta.
Karena waktunya digunakan dan disibukkan untuk mencari perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ia pun terjatuh dalam kerugian berupa azab kubur dan siksa neraka. Nah, itu dia alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Celakalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam perbanyak harta sampai kan dia masuk liang lahat itu. Baru dia stop, ya. Walau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha salisahuma, ya, atau kama qala, ya. Ada anak Adam 2 lembah dari emas, dia akan cari 3, nggak akan habis-habis, teman-teman. Nggak akan cukup-cukup, ya. Dia akan senantiasa luba, senantiasa tamak terhadap harta tersebut. Ini yang tercela ini. Sehingga dia berlomba-lomba dan menghabiskan waktunya dan disibukkan waktunya dengan perkara ini sehingga dia melupakan slot dia untuk ibadah, untuk akhiratnya. Sementara itu, surah Al-Asr menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya berada dalam kerugian. Nah, ya, innal insana lafi khusr. Kan manusia pada dasarnya berada dalam kerugian. Nah, ada hubungan juga, ya, karena kalau dia nggak illal ladzina amanu, itu tadi, nggak melakukan 4 hal, ya. Karena topik utama surah Al-Asr adalah Allah ingin menjelaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Agar dapat melepaskan diri dari kerugian itu, ia harus melakukan 4 hal. If you want, if you not to become a loser people, ya, kalau kamu nggak menjadi orang yang rugi, you have to do 4 things. Ya, kalian harus lakukan 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Illal ladzina amanu. You have to be a faithful person, ya, harus beriman. Beramal soleh, good deed, ya, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, the fourth, saling menasihati dalam kesabaran. Itu dia, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bil haq, atau yang keempat, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Beriman dulu, udah beriman nih, insya Allah beriman pasti ada surga, insya Allah. Ya, ya, walaupun dia bisa jadi neraka dulu, kemudian surga. Nah, tapi kalau dia beriman, and do a good deed, dia lakukan amal saleh, insya Allah dia pasti surga. Dia nggak dihisap ke neraka, insya Allah. Ya, kalau baik amalannya. Kemudian yang ketiga, melakukan saling menasihati kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar ini, teman-teman. Ya, saling menasihati dalam kesabaran, ya, biar lebih kuat, ya, karena setiap manusia punya cobaan, ya, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak melakukan keempat hal tersebut, sungguh he is among a loser. Sungguh dia termasuk orang-orang yang ditimpa kerugian. Oke, ini baru secara gamblang, ya, teman-teman, baru mukaddimah ini, baru prolog. Nah, kita masuk ayat satu ayat demi satu ayat, ya. Ayat pertama, wal asri demi masa ataupun demi waktu, ya. Kita tafsirkan ayat per ayat, ya. Wal asri, penjelasan ayat wal asri. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-asr. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-asr. Sebagian memahaminya sebagai waktu asar, teman-teman. Ya, kalau bahasa Arab al-asri waktu asar, kan, salatul asr. Ya. Jadi waktu yang dimaksud adalah sejak masuknya waktu asar dan berakhir ketika panjang bayangan seseorang 2 kali panjang tubuhnya. Bagaimana yang ada dalam hadis Jibril, ya, 2 kali tubuhnya. Jadi berakhir 2 kali tubuhnya. Jadi apa namanya, waktu asar, ya. Yaitu asar mempunyai 2 waktu, yaitu waktu ikhtiari dan waktu iltirari. Apa itu ikhtiari? Waktu ikhtiari adalah waktu ketika seseorang tidak boleh sholat asar di luar waktu, ya, kecuali ada halangan. Ya.
Eh, Sedangkan waktu idtirari atau waktu darurat adalah waktu ketika seorang boleh mengerjakan salat asar hingga terbenam matahari jika ada uzur. Nah, itu dia. Ya, waktu asar itu ikhtiari, yaitu waktu masuknya asar. Ya, waktu masuknya asar. Tapi kalau udah mendekat maghrib, maka dia itu adalah waktu idtirari. Ya, kecuali dia ada uzur melakukan telat sholat asar, maka masih masuk waktu asar sebelum dia masuk maghrib. Nah, para ulama mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan waktu asar. Kenapa sih what it's so special waktu asar ini? Apa yang buat spesial waktu asar ini? Karena waktu tersebut adalah ada sholat asar yang sangat penting. Sholat asar ya. Hal ini disebutkan secara khusus oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ini teman-teman dah hafal surah Al-Baqarah ayat 238. Nah, ini keutamaan waktu sholat asar. Apa ayatnya? Ayat 200, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Ya. Nah, apa salat wusta? Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Itu salat wusta, inilah salat asar, teman-teman. Ya. Allah merintahkan para hambanya untuk menjaga salat wusta atau salat asar karena banyak orang lalai darinya. Ya, salat asar ini banyak orang lalai, teman-teman, karena waktu orang pulang kerja, ya, waktu orang-orang kembali dari aktivitasnya dalam keadaan letih dan lelah. Akibatnya salat asar pun ditinggalkan atau dikerjakan tidak tepat waktu. Masya Allah. Nabi juga memberikan peringatan kepada umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat asar. Nah, sampai-sampai begitu pentingnya sholat asar tersebut, Nabi memperingatkan umatnya agar jangan sampai meninggalkan sholat asar. Beliau bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Man taraka salatal asri faqad habita amalu." Nah, siapa yang meninggalkan salat asar, terhapuslah amalannya. Ya, terhapuslah amalannya, meninggalkan terhapuslah amalannya. Ngeri, teman-teman ya. Allah alam terhapus bagaimana ya, karena memang uh, Nabi mencerca ya, bahkan pernah dalam satu perang ya, perang Khandaq ya, Nabi sempat telat salat asar, atau perang apa ya, lupa Ustaz ya. Perang Khaybar kalau nggak salah ya, ataupun perang Khandaq, sepertinya perang Khandaq ya. Sampai-sampai Nabi itu sholat, sahabatnya mendekati maghrib seperti itu. La'anallahul Yahud, sampai Nabi melaknat orang-orang Yahudi yang membuat mereka harus sholat asar itu di penghujung maghrib ya. Karena begitu repotnya para sahabat ya, menangkis ya, diserang terus orang-orang Yahudi dan orang Quraisy waktu itu ya, pimpinan Abi Sufyan. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, salat subuh dan salat asar, ia akan masuk surga. Masya Allah, ini berat, teman-teman. Subuh dan asar. Karena itu bukti keimanan juga, teman-teman. Ya. Salat subuh dan asar, ya. Berat ini, dua berat nih. Subuh kita bangun tidur, kita paksa diri kita. We have to force yourself ya. Jadi berat banget, itu berat. Enaknya tidur, asar juga di mana saat-saat letihnya begitu kan. Teman-teman santri mungkin nggak tahu letih nggak ya habis asar. Ini kalau orang-orang kerja, orang di luar tuh asar itu waktu yang lumayan crowded, dia lagi perjalanan, bisa saja dia lupa salat asar, bisa saja dia nggak tepat waktu. Many thing, banyak ya. Kalau teman-teman dah di luar akan merasakan mungkin ya. Baik. Eh, Maksud dari salat dua waktu dingin, bardain itu adalah dua waktu dingin. Man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin tersebut, itu salat subuh dan asar, dia akan masuk surga.
Yaitu waktu subuh adalah waktu awalnya dingin di pagi hari, sementara waktu asar adalah waktu dimulainya dingin menuju malam hari. Subuh dingin, asar dingin juga menuju. Jadi siang-siang ini enggak ini kan. Sebagian ulama lain berpendapat alasan Allah bersumpah dengan waktu asar adalah ingin menunjukkan bahwa manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat sebagaimana waktu muda. Sebagian ulama lain ini berpendapat ya Allah bersumpah dengan waktu asar ini adalah ingin menunjukkan bahwa tadi pentingnya waktu asar ya jangan ditinggalin sholat asar di situ ya, satu pendapat ulama ya. Ada juga demi waktu ya, nanti kita sampaikan. Nah, pendapat yang kedua bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu asar ini ingin menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan selamanya kuat dan sehat sebagaimana waktu muda. Itu dia ya. Karena suatu hari nanti ia akan makin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, hal ini seperti waktu asar, ketika orang matahari mulai meredup dan makin lama menghilang, lalu digantikan Allah oleh malam. Jadi kayak perumpamaan artinya ada pagi dan malam. Orang nggak selamanya terang terus, pasti malam. Itu juga manusia nggak selamanya eh, sehat selalu, ya kuat selalu, tapi ada masanya dia akan melemah dan ada masanya dia akan meninggal dunia seperti itu ya. Ini pendapat ketiga teman-teman. Mayoritas ataupun jumhur berpendapat bahwa yang disebut dengan al-asr adalah masa ataupun zaman secara umum ya, in general ya. Ya tadi pendapat mengatakan waktu asar ya. Waktu asar karena pentingnya sholat asar tersebut ya. Waktu asar tersebut. Yang kedua karena waktu asar juga dapat perumpamaan asar itu menunjukkan seorang tidak selamanya sehat dan kuat ya, seperti asar, itu asar karena udah menuju kepada malam. Dan pendapat yang kuat jumhur ya, mayoritas pendapat ulama, al-asr adalah waktu ya ataupun masa secara umum, artinya adalah nggak mesti waktu asar. Wal asri itu adalah masa ataupun waktu secara umum. Waktu apa aja, waktu dari mulai 24 jam itu per hari itu telah waktu ya. Allah bersumpah dengannya karena masa adalah tempat manusia beramal. Waktu itu adalah tempat manusia beramal ketika manusia akan mendapatkan keberuntungan dan kerugian. Ya, itu tempat dia beramal. Dia mau untung di situ ataupun dia mau tidak untung ya. Karena al-waqtu kas-saif ya. Illam taqta'hu yaqta'ak. Ya, waktu itu seperti pedang ya, patah Arab ya. Kalau kalian nggak potong dia akan memotong kalian ya. Bagaimana perkataan Hasan Al-Basri juga ya. Innama anta ayyam ya idza dhahaba ba'duka yushiku ay yadhhaba kullak ya. Sungguhnya kamu anak Adam adalah kumpulan hari-hari. Apabila hari-hari itu telah berlalu, maka khawatir telah berlalulah ya sebagian dirimu dan bisa hilanglah semua. Dia nggak kembali lagi. Ada patah Arab juga mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Sesuatu yang pergi nggak akan kembali yaitu hari. Ya, teman-teman hari ini misalkan nggak ngaji satu ayat, nggak akan kembali lagi. Dia udah rugi dah kemarin tuh. Hari ini ya gitu. Kita balik nggak bisa lagi. So, ya, oleh karena itu harus kita betul-betul menjaga itu waktu. Ya. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh, indeed, verily, humankind it's among loser. Ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya, ayat kedua ya, kita tafsirkan ayat kedua nih. Pada ayat ini Allah menekankan bahwa manusia dalam kerugian. Hal ini dapat dilihat dari tiga bentuk penekanan yang terdapat pada ayat ini. Ya, alhamdulillah. Tahfiz Az-Zahra hadir semua ya? Hadir ya teman-teman ya? Nggak kelihatan semua karena kecil ya mungkin ya. Kalau Mali Hanuddin kelihatan ya. Az-Zahra kelihatannya si siapa? Andini. Kok Andini? Siapa?
Jahara siapa itu? Saya lupa namanya, lupa. Ya, cuma 3 orang. Ustaz Zaifa ya. Gimana caranya ya? Oh, karena TV ya, karena TV mungkin ya. Hmm. Harus dikontrol, jangan ada yang tidur ya, teman-teman ya. Emang kalau belajar kadang bisa tidur kita. Baik, ini kalau teman-teman tidur, semua teman-teman telah melewatkan waktu. Setelah merugi. Baik, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian ya. Hal ini dapat dilihat dari 3 bentuk penekanan yang terdapat dalam ayat ini. Pertama, ya, yang pertama Allah bersumpah dengan asr wal asri, demi masa pada ayat sebelumnya. Ya. Allah selalu bersumpah dengan sesuatu untuk menekankan makna tertentu. Nah, itu Allah bersumpah wal asr, pakai waw, wal asr, demi masa, berarti Allah bersumpah itu teman-teman. Wal fajr, ya, Allah bersumpah. Wasyams, Allah bersumpah. Uh, Kemudian yang kedua, Allah menggunakan innal di ayat keduanya, innal insana, inna. Allah menggunakan huruf inna, sesungguhnya, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan uh, taukid, ya, alat taukid untuk menekankan inna. Dia telah pergi, kita sampaikan. Atau kalau kita sampaikan, sungguh dia telah pergi, berarti betul-betul kita nggak bohong ini. Dia pun udah benar udah pergi gitu. Taukid, penekanan kuat dia. Untuk menekankan sesuatu yang artinya sesungguhnya gitu. Jadi udah dikuat lagi gitu. Sumpah dia udah pergi ya, kira-kira begitulah teman-teman kan. Dia udah pergi, sumpah dia udah pergi, pasti dia percaya ya yang nanya itu tadi kan gitu. Nah, penekanan yang ketiga Allah menggunakan la, ya, pada lafi, innal insana, la, pakai la lagi, lafi khusr. Allah nggak sebutkan fi aja, innal insana fi khusrin, nggak, tapi la fi khusr, ditekankan lagi, ya, teman-teman. Ya, Allah menggunakan la pada lafi dalam bahasa Arab juga berfungsi sebagai alat taukid. So, ada 2 penekanan di sini, taukid, inna sama la. Sebelumnya wal asri, sumpah Allah. Nah, jadi dalam bahasa Arab, inna sama la itu udah taukid. Sungguh, sumpah gue, dia udah pergi ya gitu. Sungguh, sumpah dia udah pergi ya gitu. Jadi udah disumpahin, disungguhin lagi teman-teman. Nah, pasti percaya, innal insana lafi khusr. Nah, artinya dalam ayat ini Allah tidak membawakannya dengan kalimat innal insana la khasir. Nah, semuanya manusia itu dalam rugi, tidak, tetapi innal insana lafi khusrin dengan tambahan zaraf fi, ya, huruf fi, sehingga maknanya menjadi sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, seolah-olah hukum asalnya manusia ini rugi. Manusia ini rugi. Dia aslinya rugi kalau nggak ada lakukan 4 nih, beriman, amal soleh, menasihati kebenaran, menasihati kesabaran. Nah, itu dia. Makna kalimat yang kedua lebih mengena daripada kalimat pertama, ya tentu ya. Ya, lebih ini ya, innal insana lafi khusr, bukan innal insana la khasir ya. Allah seakan-akan ingin menunjukkan bahwa manusia tenggelam dalam banyak kerugian. Seandainya kerugian diibaratkan dengan lautan, ya, seandainya kerugian diibaratkan dengan lautan, manusia sedang tenggelam dalam lautan kerugian tersebut. Artinya ia diliputi kerugian dari manapun. Ya. Misalnya kerugian lautan, ya, manusia itu dalam lautan itu kerugian semua. Ya. Dia harus bangun dari kerugian tersebut. Harus nyelam, harus bertahan, harus bisa tidak tenggelam. Nah, dalam ayat ini pula Allah menggunakan harakat tanwin pada kata khusrin. Khusrin ya. Para ulama tafsir seperti Tahir bin Ashur mengatakan ada 2 kemungkinan makna yang terkandung. Ya, khusrin. Kenapa tanwin ya? Innal insana lafi khusrin. Kalau disambung ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzi ya. Gimana sambungnya teman-teman? Ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat ya.
Bukan khusrin illal ya, khusrin illal ladzina amanu tetap ya. Oke, para ulama tafsir seperti Thahir bin Ashur mengatakan ada dua kemungkinan makna yang terkandung. Pertama, lit tanwi itu khusrin tadi. Kenapa harokat lit apa namanya tanwin? Lit lit tanwi. Yang pertama lit tanwi itu ada berbagai macam kerugian yang dialami manusia. Khusrin ini dia nakirah ya istilahnya. Kenapa tanwin? Menandakan bahwasanya litanwi beraneka ragam. Jadi ada berbagai macam bentuk kerugian yang dialami manusia. Itu dia. Kedua, litta'zim, yaitu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang besar. Jadi litanwi, litta'zim. Tanwi ini berbagai macam kerugian. Ta'zim yang kedua litta'zim, betapa agung besarnya kerugian tersebut. Itu dia teman-teman. Ngeri teman-teman ya. Nah, ada perbedaan pendapat para ulama tentang kata al-insan. Innal insana lafi khusrin. Tadi kita udah sebutkan inna sama la, kemudian sekarang baru saja khusrin ya. Kenapa khusrin? Dia tanwin. Tahir bin Ashur mengatakan lit tanwi sama lit ta'zim. Kemudian tentang al-insan, kenapa Allah sebutkan di sini al-insan, nggak pakai anna saja? Innan nasa lafi khusrin misalkan. Innal ladzina amanu lafi khusrin misalkan. Atau innal ladzina kafaru lafi khusrin misalkan. Kenapa Allah sebutkan al-insan ya? Ada perbedaan pendapat para ulama tentang al-insan. Apakah yang dimaksudkan adalah orang kafir? Al-insan ini apakah dia cuma include orang kafir ataupun seluruh manusia? Nah, perbedaan ini tidak lepas dari perbedaan dalam penerapan kaidah bahasa Arab. Nah, ini teman-teman boleh nanti belajar bahasa Arab ya, sama Syekh Muhammad Qawi ya, nanti insya Allah offline sebulan sekali ke situ. Teman Ustadz ya, beliau sama-sama di kampus dulu ya, insya Allah nanti sebulan sekali akan datang ke Tahfiz Al-Kamaliyah Nurdin ya, di Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Nanti ujian sama Ustadz Sabtu kedua dan Sabtu keempat online ya. Beliau akan datang ke situ nanti offline ya. Nah, teman-teman bisa belajar tuh bahasa Arab, ya, bisa menafsirkan Quran ya, tadabburi Al-Quran, belajar semaksimal mungkin ya, karena pentingnya bahasa Arab. Ya, seperti perkataan Umar bin Khattab, ta'allamul lugha arabiyyah fa innaha min dinikum ya. Belajarlah bahasa Arab karena dia bahasa dari agama kita. Nanti Syekh Muhammad tuh datang ke situ ya, ngajarin teman-teman. Ya Allah, tanyalah ya, belajar sungguh-sungguh ya. Oke, sampai mana tadi? Insan ya, insan. Nah, perbedaan insan. Nah, ayat selanjutnya diawali dengan alat istisna illa. Ya, innal insana lafi khus illa, ada istisna, ada pengecualian, ada exception. Nah, apakah illa itu istisna muttasil atau istisna munqati'? Muttasil ini bersambung ataupun terputus. Seandainya al-insan pada ayat ini maksudnya adalah orang kafir, makna ayat menjadi kontradiktif atau berlawanan. Ya, kalau dia makna insan ini khusus orang kafir aja, maka maknanya itu kontradiktif. Ya, berlawanan, nggak sesuai. Kecuali illa pada ayat selanjutnya adalah istisna munqati. Namun hukum asal dari istisna adalah istisna muttasil ya. Ya, maksudnya begini teman-teman, jangan bingung. Ya, jadi kalau dia maksudnya al-insan ini orang kafir, kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, berarti orang-orang beriman nggak masuk ke al-insan. Nah, itu apa namanya, kontradiktif karena hukum asalnya illa itu istisna, itu dia termasuk dalam itu. Sesungguhnya orang-orang berada dalam kerugian kecuali. Nah, orang-orang itu semua kan kafir orang juga. Masa muslim bukan orang? Nah, gitu. Ya, masa orang muslim bukan orang juga dia gitu kan. Oke.
Karena hukum asal istisna, pengecualian itu adalah muttasil, berhubungan. Ya, pengecualian itu berhubungan. Telah tertimpa banjir di apa ya, apa namanya, di kawasan Cirebon misalkan. Kecuali orang-orang nih, tapi dia termasuk juga yang kena, tapi kecuali orang-orang di situ lah, gitu kan. Ya, tapi dia nggak kena karena mungkin jauh seperti itu. Tapi dia termasuk orang-orang, kecuali dia bukan insan. Nah, oke. Nah, kesimpulan tentang al-insan ini adalah kata tersebut diawali dengan alif lam yang merupakan alif lam al-istighraqiyah. Ya. Ya, apa nanti tanya sama Syekh Muhammad nanti, al-insan ini apa beda al-insan Syekh sama an-nas, sama apa lagi al-insan, an-nas, apa lagi ya gitu. Tanya gitu, coba tanya beda enggak? Nah, itu bahasa Arab, beliau pakar bahasa Arab nanti. Nah, kalau al-insan ini adalah alif lam istighraqiyah yang maknanya seluruh sehingga insan mencakup seluruh manusia, kecil, muda, bayi, tua, kakek, nenek, semua masuk. Selama dia punya kelamin, saya bilang selama dia hidup bernyawa, dia bisa ngomong, kecuali mungkin hewan ya, ya enggak. Nah, itu dinamakan dengan al-insan. Jadi mencakup istighraqiyah namanya istilahnya ya. Alif lam istighraqiyah al-insan, semua seluruhnya gitu. Hal ini sesuai jika istisna pada ayat selanjutnya adalah istisna muttasil ya, itu tadi apa namanya, pengecualian yang berhubungan ya. Dengan demikian manusia dalam hal ini mencakup orang kafir dan orang-orang yang beriman yang semuanya berada dalam kerugian kecuali 4 jenis manusia. Nah, itu tadi ya, semua manusia berada dalam kerugian kecuali 4 jenis manusia. Oke, cukup teman-teman ya hari ini, 1-2 ayat saja, tapi syarat maknanya kita pelajari karena begitulah tafsir. Kita nggak perlu cepat-cepat karena kita tadabbur nih. Nah, sehingga hari ini teman-teman tahu nih, al-asar itu maksud sebagian ulama mengatakan waktu asar. Jumhur pendapat mayoritas ulama adalah waktu secara umum. Kemudian innal insana lafi khus, inna taukid ditekankan lafi khus. Teman-teman tahu tuh. Dari ayat 103 di 3 ayat surat Makkiyah. Teman-teman belajar, jadi betul-betul tadabbur kita. Betul kata Imam Syafi'i, "Lau qara'a lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum," kata Imam Syafi'i. Kalau dia tadabbur, menyelami itu benar-benar surah Al-Asr, maka cukuplah bagi mereka. Jadi luar biasa, surah yang pendek, padat, tapi syarat makna yang luar biasa. Tentu ini bukanlah perkataan manusia, tapi Rabbul Alamin, ya, pencipta langit dan bumi. Nah, inilah cukup ya hari ini teman-teman. Kita belajar 2 ayat, insyaallah mudah-mudahan besok insyaallah kita bisa selesaikan sambungan 2 ayat lagi, semoga Allah mudahkan. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا إلى يوم القيامة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.